Untuk yang mau lihat saya trading full margin tuh gimana, di sini saya akan entry long di BUSD. Oke. Terus kalau saya udah entry, selanjutnya saya akan menunggu pergerakan harga. Contohnya di sini saya ambil long. Kalau harga sudah ada pergerakan, misalnya udah naik, ini jadi candle hijau, jadi candle bullish, terus naik, maka nanti saya akan memindahkan stop lossnya itu di area di atas titik entry. Sehingga kalau misalnya market tiba-tiba dump ke bawah, itu akan kena stop loss tapi masih profit. Jadi SL-nya itu plus, kena stop loss tapi profit. Caranya ada di video sebelumnya. Ini kalau dilihat dari kemarin, Bella Protocol ini udah naik luar biasa. Naik ke sini aja itu udah 100%. Masih naik lagi ke atas ini. Itu juga udah sekitar 100% lebih. Ini sekarang masih naik lagi. Wah, teman-teman hitung aja udah berapa persen tuh naik sekitar 2 hari ini. Dalam kurun waktu sekitar 2 hari ini. Selamat ya buat teman-teman sudah membeli aset ini. Sekarang bisa menjualnya di harga yang jauh lebih mahal. Jadi strategi saya itu simpel aja. SNR, kemudian trendline, sama kombinasi waktu. Jadi memang saya tidak menggambar layar chart ini sampai penuh sama SNR-nya, sama trendline-nya, karena ini kalau kita lihat secara langsung aja ini udah kelihatan area-areanya. Kita lihat tuh. Yang saya tunggu di sini itu adalah ini. Saya ingin melihat apakah harga ini dapat lewat area ini. Kalau dapat lewat, kita akan hold terus sampai atas. Kalau misalnya di sini sudah ada tanda-tanda tidak kuat lagi untuk nanjak naik, berarti saya langsung close posisi. Atau kalau ditinggal, ini juga udah aman karena stop lossnya udah ada di bawah. Ini misalnya nanti kalau kena stop loss bakal tetap diupload sebagai referensi buat teman-teman. Gimana sih saya tradingnya itu bisa full margin mulu. Jadi nggak mulu, nggak tiap waktu bisa full margin. Tidak semua market bisa saya tradingkan. Yang saya lakukan pertama itu adalah mantau perkembangan harga. Harga sampai mana, ini sampai mana. Kalau saya entry di sini, saya punya rasio risknya itu di sini. Oke, ini saya nunggu dulu. H1-nya masih 46 menit, M30 16 menit, M15 1 menit, M5 ini 1 menit. Kita lihat M5 ini. Ini udah jadi bearish panjang soalnya. Jadi dikhawatirkan ini naiknya itu tiba-tiba bergejolak tapi akan turun jauh ke bawah. Nah, itu. Karena kalau kita lihat ini H4, nah itu posisinya H4. Jadi dikhawatirkan itu yang terjadi untuk membuat sumbu kayak gini. Nah, untuk membuat sumbu kayak gini naik, kemudian tiba-tiba dump ke bawah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Cuman di sini kita udah gunakan stop lossnya, jadi tidak masalah. Kita lihat, ini sepertinya agak nggak memungkinkan lagi. Kita lihat dulu ya. Oke teman-teman, ini kita harus close entry ya. Jangan paksa, jangan memaksa. Kita harus segera close. Exit. Sekarang kita harus segera exit dari market. Oke, sudah. Jadi seperti itu. Kita jangan memaksakan keinginan kita juga ketika harga itu memang tidak memungkinkan. Kalau dia mau turun, ya kita jangan paksa posisi long. Kalau dia mau naik, ya kita jangan paksakan posisi short. Ini emang harus di close seperti ini, mau lanjut ke bawah dan kemungkinan ini bakal jadi hammer. Kalau jadi hammer ini adalah pukulan harga, bisa jadi bakal berlanjut dan area ini tidak dapat ditembus. Dan kalau kita pertahankan posisi long itu akan sangat risk untuk kita. Jadi itu dia perhitungannya. Yang saya khawatirkan di sini itu ini H4 ini. Kalau misalnya dia cuma bikin sumbu terus dia bikin hammer tam ke bawah. Nah, itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau misalnya dia ini tidak bikin sumbu tapi bikin bullish, maka masih ada kemungkinan potensi untuk terus naik dan menembus harga ini. Jadi itu ya sedikit bocoran analisa saya.